orang mukmin yang masih hidup berdoa kepada orang mukmin yang telah meninggal lebih dahulu, ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan. Jadi persoalan orang mukmin berdoa kepada orang mukmin yang lain itu tidak ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pujian, karena setiap pujian itu pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rangkai dengan ucapan selawat buat baginda Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang berselawat 1 kali untuk Rasulullah SAW, Allah akan memberikan balasan sampai 10 kali. Saudara-saudara, dalam kehidupan, manusia punya 2 komponen. Yang pertama, Allah berikan kepada manusia jasad. Kemudian Allah lengkapi jasad itu dengan ruh. Kita hidup di dunia. Kemudian kita juga akan dihidupkan kembali di akhirat kelak. Lalu pada saat kita hidup di dunia, banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Hidup di akhirat juga ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi dibandingkan kehidupan dunia yang sangat singkat, persiapan yang kita lakukan, persiapan yang kita buat terlalu banyak. Justru kita lalai kehidupan yang lebih panjang pada hari kemudian, kita membuat persiapan sangat sedikit. Tapi pada kesempatan ini saya tidak membicarakan tentang persiapan untuk menghadapi kehidupan dunia. Karena itu memang sudah kita alami, sedang kita alami. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah persiapan yang dibutuhkan pada saat kita tidak lagi menjadi orang, manusia yang hidup seperti hari ini. Yang ingin saya sampaikan, ada 6 perkara yang dibutuhkan oleh mayat, oleh jenazah. Dan semua kita adalah merupakan calon-calon yang setia untuk menjadi jenazah, untuk menjadi mayat pada satu saat. Apa yang dibutuhkan oleh jenazah? Itulah yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yang dibutuhkan oleh jenazah adalah doa. Doa dari siapa? Doa orang mukmin. Doa orang mukmin yang masih hidup. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 pada ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim", dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang yang muncul belakangan, yaqulun, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka berdoa kepada orang-orang yang lebih dahulu meninggal dunia, orang-orang yang beriman yang lebih dahulu meninggal dunia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa kaum muslimin yang meninggal lebih dahulu. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini boleh. Jadi artinya orang mukmin yang masih hidup berdoa kepada orang mukmin yang telah meninggal lebih dahulu. Ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan. Jadi persoalan orang mukmin berdoa kepada orang mukmin yang lain itu tidak ada khilaf. Cuma yang berbeda hari ini adalah cara. Kita hari ini disibukkan dengan cara. Seolah-olah kalau ada orang yang berbeda cara dengan kita, itu kita salahkan. Padahal pada hakikatnya semua pemahaman, tidak ada perbedaan. Orang mukmin yang masih hidup dibolehkan, dianjurkan untuk berdoa kepada orang mukmin yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh jenazah adalah utang. Utang harus segera dibayar. Utang harus segera dilunasi. Sabda Rasulullah SAW, nafsul mu'minina mu'allaqah. Ruh akan terkatung-katung antara langit dan bumi. Bidainihi. Sampai utang itu dilunasi. Kalau dilunasi utangnya, baru rohnya tidak terkatung-katung lagi.
Makanya pernah kan satu ketika tatkala Abu Qatadah menanggung utang seseorang sehingga Rasulullah mau mengimami jenazahnya, keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, "Sudah kamu lunasi utangnya?" "Belum, wahai Rasulullah." Jadi Abu Qatadah berpikir begini, baru 1 hari. Kemudian hari kedua kembali Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, sudah kamu lunasi utang?" "Sudah, wahai Rasulullah." Baru basah kulitnya. Jadi itu artinya bahwa utang itu tidak bisa ditunda. Utang itu harus segera dilunasi. Kecuali orang yang pada masa hidup dia berniat membayar utang tetapi tidak punya kemampuan untuk membayar utang, itu utangnya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang punya kemampuan atau tidak punya kemampuan, dalam hidup tidak pernah ada niat untuk membayar utang, maka dia ruhnya akan terkatung-katung antara langit dan bumi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, apa yang dibutuhkan oleh jenazah adalah apabila dia meninggalkan puasa, boleh diqadha oleh ahli warisnya. Maka kalau kita sayang kepada jenazah yang meninggalkan puasa, ya kita sepakat panggil semua keluarga, panggil walinya. Ini dia meninggalkan puasa sekian hari, kita bagi-bagi berapa hari yang perlu kita qadha. Apakah 1 hari atau 2 hari? Itu tanda kita sayang dengan keluarga. Sebab Nabi bersabda, man mata wa alaihi saumun. Barang siapa yang mati sedangkan dia meninggalkan puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya mengqadhanya. Kalau puasa boleh diqadha. Kalau zakat belum dibayar, zakat yang sudah diwajibkan belum dibayar, boleh dibayar oleh keluarganya. Tapi kalau salat tidak boleh diqadha oleh keluarganya. Kemudian yang keempat, yang dibutuhkan oleh jenazah pada saat dia hidup pernah bernadar. Dan nadarnya itu nadar yang baik, nadar yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu boleh dilunasi. Dan itu harus, bukan hanya boleh. Tapi kalau nadar yang bertentangan dengan syariat itu tidak boleh dilunasi. Ada satu kasus pada masa Rasulullah SAW. Dia bernadar, kalau dia sembuh dari sakit, dia akan melaksanakan umrah sambil berjalan kaki. Jadi pada saat dia mau umrah, berjumpa dengan para sahabat bertanya, "Mau kemana kamu?" "Saya mau umrah." "Kenapa jalan kaki?" "Karena saya bernazar." Kata sahabat, "Umrah hendaklah kamu laksanakan. Nadarmu berjalan kaki, itu jangan kamu lakukan." Pada masa Rasul juga ada kasus yang lain. Ada orang bernadar puasa 3 hari sambil berjemur diri. Ditegur oleh Rasul, "Puasa kamu teruskan, berjemur diri jangan kamu lakukan." Ini nadar yang bagus, yang tidak bertentangan dengan syariat, itu perlu dilunasi. Tapi nadar yang bertentangan dengan syariat itu jangan dilaksanakan. Kemudian yang kelima, yang dibutuhkan oleh jenazah adalah amal salih dari anak-anaknya. Jadi apapun pekerjaan, apapun amal salih yang dilakukan oleh seorang anak, itu orang tuanya pasti mendapatkan pahala walaupun si anak tidak berniat untuk orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena setiap hasil usaha yang kita lakukan, hasil usaha sendiri itu pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang anak hari ini salih, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terlepas dengan hasil usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka apapun yang dilakukan oleh anak yang salih, maka orang tuanya akan mendapat pahala. Kemudian yang keenam yang mendapat manfaat bagi jenazah adalah apa yang dilakukan pada saat dia masih hidup. Kalau hari ini kita bersedekah, sedekah itulah yang akan kembali kepada kita. Kalau hari ini kita meninggalkan harta yang banyak itu akan menjadi harta warisan. Satu ketika kan Rasulullah menyembelih seekor kambing. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu an, "Tolong dibagi-bagikan." Setelah Rasulullah berangkat, itu daging kambing dibagi-bagikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ditinggalin di rumah 1 tumpuk. Kemudian pada saat Rasulullah pulang, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, sudahkah engkau membagikan daging kambing?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sudah wahai Rasulullah, yang tinggal hanya 1 tumpuk di rumah." Kemudian Rasulullah mengatakan, yang tinggal adalah yang sudah kita bagikan. Yang 1 tumpuk di rumah adalah sebentar lagi akan kita makan. Besok akan menjadi
kotoran. Jadi mudah-mudahan itulah 6 amal ibadah, 6 manfaat yang bisa didapatkan oleh seseorang tatkala dia sudah menjadi jenazah. Saya kira demikian. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.